Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki sebagai umat Islam. Kedua, salawat serta salam kami ucapkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak dan membatalkan puasa. Puasa seseorang batal dengan mengerjakan salah satu perkara berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr. Tsumma atimmus siyamu ilal lail. Shadaqallahul azim. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum setelah terbit fajar sampai terbenam matahari malam. Adapun orang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan dia wajib menahan diri tidak melanjutkan makan atau minum manakala ingat atau diingatkan bahwa dia sedang berpuasa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikannya makan dan minum. Puasa rusak atau batal karena obat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Demikian juga batal dengan sengaja sesuatu yang masuk ke dalam tubuh sekalipun tidak melalui mulut yang hukumnya sama dengan makanan dan minum seperti suntik infus yang menutrisi. Yang kedua, jimak. Puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, sehingga barang siapa yang melakukan jima saat sedang berpuasa, maka puasanya batal dan dia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah mengqadha puasa pada hari dia melakukan jima, ditambah dengan kafarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya bila dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan bila dia tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Bila seseorang yang berpuasa mengeluarkan mani secara sengaja atau kemauan sendiri melalui ciuman atau persentuhan atau onani atau selainnya, maka puasanya rusak. Karena hal ini termasuk hawa nafsu yang membatalkan puasa, dia wajib mengqadha tanpa kafarat. Karena kafarat hanya wajib dengan sebab hubungan suami istri saja, sebab adanya nas hadis yang menetapkannya secara khusus. Tetapi bila orang yang berpuasa tidur lalu dia mimpi basah atau mengeluarkan mani tanpa hawa nafsu seperti orang yang menderita suatu penyakit, maka puasanya tidak batal sebab ia keluar bukan atas keinginannya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan isi perut berupa makanan dan minuman melalui mulut dengan sengaja. Lain halnya bila seseorang tidak nahan untuk muntah sehingga ia keluar tanpa dikehendakinya, maka ia tidak berdampak terhadap puasanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'al qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka dia tidak wajib mengqadha, dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha. Yang keempat, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Bila seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah bila seorang wanita mengalami haid itu tidak salat dan tidak puasa? Yang kelima, murtad. Karena ia membatalkan ibadah berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in asyrakat layahbatanna 'amaluk.
Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalmu benar-benar gugur atau terhapus. Surah Az-Zumar ayat 65. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam puasa. Yang pertama yaitu sahur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kalian makan sahur karena sesungguhnya di dalam makan sahur terkandung keberkahan. Sahur ini dapat dilakukan dengan makan banyak ataupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dari sejak tengah malam sampai terbit fajar. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila sholati. Qultu, kam kana qadru ma bainahuma? Qala, khamsina ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk sholat. Saya, Anas bin Malik, bertanya, berapa jarak waktu antara keduanya? Dia, Zaid, menjawab, seukuran bacaan 50 ayat. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.